Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembela Rasulullah dihukum mati oleh pihak negara Pakistan. Ia merupakan tentara pengawal hakim Pakistan yang bernama Muhammad Mumtaz Hussain. Muhammad Mumtaz dijatuhi hukuman mati karena telah membunuh seorang hakim wilayah. Hakim tersebut bernama Salman Taseer. Sang hakim dibunuh karena telah mencela dan menghina baginda Rasulullah SAW di depan para tentara dan juga masyarakat umum. Kejadian tersebut bermula dari perkataan sang hakim yang menyatakan bahwa undang-undang negara Pakistan yang menegaskan tentang hukuman mati bagi para penghina Rasulullah merupakan sebuah undang-undang yang ilegal atau gelap dan harus diperbaharui. Tidak hanya itu saja, sang hakim lantas menghina Rasulullah dan mencaci makinya. Sontak sang pengawal hakim bernama Asy-Syahid Mumtaz Hussain yang berada tidak jauh dari dirinya langsung berdiri dan membunuh hakim tersebut dengan 40 tembakan peluru timah panas secara terus-menerus. Ia tidak rela jika Rasulullah dihina dan dicaci maki oleh hakim tersebut. Setelah kejadian tersebut, pihak pemerintah Pakistan justru memenjarakannya dan divonis hukuman gantung. Pelaksanaan hukuman gantung tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tepatnya tanggal 29 Februari 2016 atau 20 Jumadil Ula 1437 Hijriah. Sang pembela Rasulullah itu pun digantung dalam keadaan tersenyum dan disebutkan bahwa ia pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah ketika mendekam di penjara. Pemakamannya juga sangat ramai oleh para penziarah dan tidak terhitung. Lebih dari 6 juta orang turut menyolatkan jenazah pembela Rasulullah ini. Telah seharusnya untuk seorang mukmin untuk membela Rasulullah dibanding semua yang ada di dunia ini. Karena dengan mencintainya, keimanan kita telah dianggap prima. Katakanlah, jika beberapa ayah, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang ada upayanya, peniagaan yang ada khawatirkan kerugian serta tempat tinggal yang kamu gemari yaitu lebih Anda cintai dari Allah serta Rasulnya serta berjihad di jalan Allah, jadi tunggu hingga Allah mendatangkan keputusannya serta Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 24. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, serta seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Sangat miris saat ini di mana banyak orang akan marah serta berlaku keras pada mereka yang menghina keluarga serta kelompoknya. Akan tetapi saat Rasulullah dihina serta dicaci, tidak sedikit juga reaksi untuk membela, walau cuma dengan hanya sikap atau bahkan ketegasan hati. Umat muslim saat ini seakan tidak peduli dengan agamanya sendiri, serta menganggap agama ibarat satu ajaran zaman dahulu yang tidak perlu lagi meski diperjuangkan ataupun diamalkan. Dari cerita di atas menjelaskan bahwa tentara pengawal itu rela kehilangan pekerjaannya, jabatannya, hingga nyawanya sekalipun untuk kecintaannya pada Rasulullah. Ia tidak rela bila Rasulullah yang begitu jadi tauladan hidup bagi manusia mesti harus dicaci dan dimaki dengan seenaknya. Meski jadi kontroversi tentang benar atau keliruan sikap itu, tetapi ketahuilah kalau cinta pada Allah dan Rasulnya akan memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan siapapun. Wallahu a'lam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikannya sudah tiada atau meninggal dunia, dia akan tetap memperoleh pahala.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.